Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Angelina Simatupang. Saya dari jurusan Administrasi Publik Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menyajikan bagaimana daerah tempat tinggal saya dalam menghadapi COVID-19 tersebut. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategik, yang dimana dosen pengampunya ialah Ibu Mimin Sundari Nasution, SOS MSI. Untuk videonya, selamat menyaksikan. Setelah sedikit pengertian dari virus corona. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, yang dimana COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan seperti infeksi paru-paru bahkan kematian. Awal infeksi virus corona ini menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, bahkan sakit kepala. Virus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar sangat cepat hingga ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Nah, Indonesia itu sendiri tertanggal 19 bulan 5 2020 telah mencatat 18.946 pasien yang terkena COVID-19 sendiri. Tertanggal 19 bulan 5 2020 yang positif corona adalah 106 orang. Sembuh 62 dan meninggal 6 orang. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi hal ini? Dengan semakin bertambahnya pasien yang terkena virus corona, seharusnya membuat kita sadar sendiri bahwa COVID-19 ini berbahaya dan seharusnya kita membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini. Sekarang, setiap daerah berusaha untuk menjalankan anjuran pemerintah. Setiap daerah berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tak terkecuali di tempat daerah saya tinggal, yaitu Tunggal-Lumus. Strategi yang dilakukan Tunggal-Lumus dalam menangani COVID-19 tersebut. Strategi yang dilakukan di daerah kami sendiri yang pertama adalah di pos satpam. Untuk memasuki daerah kami sendiri tidak lagi sembarangan. Di pos sendiri telah disiapkan tempat pencucian tangan dan orang luar yang datang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Bahkan orang yang berjualan tidak boleh masuk. Lalu kami sendiri penduduk PT ini tidak dapat keluar sembarangan. Kami harus minta surat izin untuk keluar dari manajer dan alasan untuk keluar harus jelas. Dan tidak bisa pergi ke tempat yang jaraknya jauh seperti Bangkenang atau Pekanbaru. Serta di pos itu sendiri menetapkan jam untuk kembali. Setelah kita keluar, kita harus pulang sebelum jam 6 sore. Jika melewati, kita tidak boleh masuk, karena itu telah menjadi ketetapan dari pimpinan di PT ini. Strategi yang kedua adalah pos kedua ditutup. Kami memiliki 2 jalan untuk bepergian. Namun, salah satu jalan ditutup untuk mengurangi keluar masuknya orang luar maupun orang di PT ini sendiri. Ini untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan jika mau keluar memang harus ada kepentingan seperti berbelanja kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Strategi yang ketiga yang dilakukan di daerah kami adalah bisa dilihat di beberapa rumah juga sudah dibuat pencucian tangan agar setiap mengunjungi seseorang dapat mencuci tangan terlebih dahulu. PT sendiri memberikan embel untuk aliran airnya, lalu sabunnya dari mereka yang disuruh buat pencucian tangan. Yang diberikan itu seperti mandor, RT, RW, manajer staf, dan lain-lain yang benar-benar sering menjumpai orang. Lalu, seperti warung juga menyediakan pencucian tangan, karena penjual juga berinteraksi dengan banyak orang. Jadi mereka juga menyediakan pencucian tangan tersebut. Lalu, pencegahan lain yang dilakukan di tempat tinggal saya seperti tidak ada lagi pasar setiap bulan. Biasanya setiap gajian pasti selalu ada pasar, namun sekarang sudah ditiadakan untuk mengurangi interaksi antara kami dengan orang luar. Setelah itu tadi strategi yang dilakukan di daerah tempat saya yakin kita sama-sama bisa menghadapi ini semua. Banyak-banyak berdoa, semuanya pasti akan berlalu dan kembali seperti semula. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Aku bisa, kamu bisa, dan kita bisa. Selamat sore, terima kasih.